Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan mempresentasikan dan juga berbagi ilmu kepada teman-teman semua tentang pengukuran dan instrumentasi teori dan aplikasi. Di video ini kita akan sama-sama mempelajari dan juga mengupas tentang suatu pengetahuan yang sering kita anggap remeh, namun menjadi fondasi dari peradaban modern. Apakah itu? Tentu saja. Bagaimana kita mengukur dunia di sekitar kita? Tentu saja, saya yakin dan percaya bahwasanya teman-teman pasti pernah terlintas di pikirannya. Bagaimana sih suatu objek ini dapat diukur sehingga mendapatkan hasil yang seperti ini? Dan sama-sama kita ketahui bahwasanya masa sekarang berbeda dengan masa sebelumnya, baik itu tentang teknologinya dan lain sebagainya. Di video inilah kita akan sama-sama mengupas terkait bagaimana kita mengukur dunia sekitar kita. Saya, Muhammad Taufik, merupakan mahasiswa dengan program studi Teknik Elektro. NIM saya 2505 3660 3345. Ya, itu perkenalan singkat saya. Jadi kembali saya mengatakan bahwasanya presentasi ini kita akan membahas tentang pengukuran dan instrumentasi, di mana presentasi ini saya dapatkan ilmunya dari buku edisi ketiga yang ditulis oleh Alan S. Morris dan Reza Langari. Materi ini sangat relevan, tidak hanya bagi para insinyur, tetapi juga siapapun yang tertarik pada cara teknologi bekerja di balik layar. Baik teman-teman, buku yang saya sebutkan tadi merupakan karya dari Alan S. Morris, Principle of Measurement and Instrumentation, yang mana pertama kali diterbitkan pada tahun 1988. Seiring berjalannya waktu, buku ini terus diperbarui. Edisi pertama dari teks saat ini dengan kontribusi Profesor Reza Langari muncul pada tahun 2011. Edisi ketiga yang menjadi dasar materi kita kali ini diterbitkan pada tahun 2021 dan mencakup kemajuan penting seperti sensor pintar, instrumen cerdas, mikrosensor, akuisisi data, pemrosesan sinyal digital, dan juga standar kalibrasi seperti ISO 9000 dan juga ISO 14000. Pentingnya pengukuran. Mengapa sih pengukuran begitu penting? Teman-teman, pengukuran adalah fondasi peradaban kita. Bayangkan dari sistem barter zaman dahulu yang mengandalkan perkiraan hingga perdagangan modern yang menuntut presisi, semua membutuhkan pengukuran. Teknik pengukuran telah menjadi sangat penting sejak awal peradaban manusia, ketika pengukuran pertama kali dibutuhkan untuk mengatur transfer barang dalam perdagangan barter guna memastikan pertukaran yang adil. Revolusi industri pada abad ke-19 mendorong perkembangan pesat instrumen dan teknik pengukuran baru untuk memenuhi kebutuhan teknik produksi terindustrialisasi. Sejak saat itulah terjadi pertumbuhan yang pesat dalam teknologi industri baru. Hal ini khususnya terlihat sejak pertengahan abad ke-20 karena banyaknya perkembangan di bidang elektronika pada umumnya, lalu komputer pada khususnya. Hal ini pada gilirannya menuntut
pertumbuhan paralel dalam instrumen dan teknik pengukuran baru. Pertumbuhan pesat penerapan komputer untuk tugas pengendalian dan pemantauan. Proses industri telah memperluas kebutuhan akan instrumen untuk mengukur, merekam, dan mengendalikan variabel proses. Seiring dengan teknik produksi modern yang menuntut akurasi yang semakin ketat dan semakin beratnya tekanan ekonomi untuk mengurangi biaya produksi, kebutuhan akan instrumen yang akurat dan murah pun semakin sulit dipenuhi. Masalah ini menjadi fokus utama upaya penelitian dan pengembangan semua produsen instrumen. Dalam beberapa tahun terakhir, cara paling hemat biaya untuk meningkatkan akurasi instrumen telah terbukti. Dalam banyak kasus adalah dengan mengintegrasikan daya komputasi digital ke dalam instrumen itu sendiri. Dengan pesatnya pertumbuhan komputer dan otomatisasi, kebutuhan akan instrumen yang tidak hanya akurat tetapi juga murah menjadi semakin mendesak. Inilah mengapa instrumen cerdas yang menggabungkan kekuatan komputasi digital sangat vital. Mereka membantu kita meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam berbagai sistem. Oleh karena itu, instrumen cerdas ini menjadi sorotan utama dalam katalog prosedur produsen instrumen terkini. Satuan pengukuran. Evolusi satuan. Tentu saja satuan pengukuran telah berevolusi dari waktu ke waktu, teman-teman. Awalnya, manusia menggunakan bagian tubuh mereka sendiri untuk mengukur, seperti tangan, kaki, dan juga hasta. Tentu saja metode ini sangat tidak presisi. Seiring kemajuan peradaban, kita mulai menciptakan standar yang lebih akurat. Dulu, meter didefinisikan berdasarkan 1/4 meridian kutub bumi, kemudian beralih ke panjang gelombang Krypton, dan kini didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa dalam waktu tertentu. Ini menunjukkan upaya berkelanjutan untuk mencapai presisi mutlak. Teman-teman, yang tadi saya katakan bahwasanya manusia pada dulunya menggunakan bagian dari tubuhnya. Tentu saja mengapa dikatakan tidak presisi? Tentu saja setiap per individu memiliki ukur tangan dan juga kaki yang berbeda. Maka dari itu, hasil pengukuran menggunakan tubuh tidaklah presisi. Setelah peradaban hingga saat ini, muncullah dua sistem satuan. Dua sistem satuan utama yang pernah digunakan ialah sistem imperial, yang mana menggunakan satuan seperti yard, kaki, dan inci. Sistem ini memiliki faktor perkalian yang tidak konsisten, membuat rumit untuk perhitungan. Lalu, terdapat sistem metrik, menggunakan satuan seperti meter dan sentimeter. Sistem ini jauh lebih mudah karena berbasis faktor 10. Satuan pengukuran. Satuan pengukuran pertama adalah satuan yang digunakan dalam perdagangan barter untuk mengukur jumlah yang dipertukarkan dan menetapkan aturan yang jelas tentang nilai relatif berbagai komoditas. Sistem pengukuran awal tersebut didasarkan pada apapun yang tersedia sebagai satuan ukur. Untuk mengukur panjang, tubuh manusia merupakan alat yang praktis dan memberikan kita satuan tangan, kaki, dan juga hasta. Tentu saja penggunaan alat ukur ini digunakan pada zaman dahulu kala. Karena kenapa? Tentu saja teknologi belum maju pada era tersebut. Meskipun umumnya memadai untuk sistem perdagangan barter,
tapi satuan ukur tersebut tentu saja tidak presisi. Jelas saja teman-teman, karena setiap perindividuan, contohnya seperti saya, kamu, dan mereka, tidak memiliki ukuran tangan yang sama. Oleh karena itu, telah terjadi gerakan progresif menuju satuan ukur yang didefinisikan jauh lebih akurat. Tentu saja, secara progresif ditingkatkan dari tahun ke tahun. Satuan ukur pertama yang disempurnakan adalah satuan panjang atau meter, yang didefinisikan sebagai 10 pangkat min 7 kali kuadran kutub bumi. Batang platinum yang dibuat dengan panjang ini ditetapkan sebagai standar panjang pada awal abad ke-19. Ini digantikan oleh batang standar berkualitas unggul pada tahun 1889 yang dibuat dari platinum iridium. Sejak saat itu, penelitian teknologi telah memungkinkan penyempurnaan lebih lanjut dilakukan dalam standar yang digunakan untuk mendefinisikan panjang. Hingga pada tahun 1983, meter didefinisikan ulang lagi sebagai panjang lintasan yang ditempuh oleh cahaya dalam interval per detik, atau 1000 per 299.792.458 detik. Dengan cara yang sama, satuan standar untuk pengukuran besaran fisika lainnya telah didefinisikan dan secara progresif ditingkatkan selama bertahun-tahun. Sebagai hasilnya, telah disepakati satuan standar internasional atau satuan SI atau Sistem Internationales de Unit telah disepakatkan, dan upaya-upaya kuat sedang dilakukan untuk mendorong penerapan sistem ini di seluruh dunia. Untuk mendukung upaya ini, sistem SI unit akan digunakan secara eksklusif. Namun perlu dicatat bahwa imperial sistem ini masih banyak digunakan dalam industri teknik, terutama di Amerika Serikat. Teman-teman, sistem satuan internasional atau biasa disebut dengan SI adalah standar global. Sistem ini didasarkan pada satuan pokok yang didefinisikan secara universal. Ini beberapa contoh yang akan saya sebutkan, seperti panjang, meter dengan simbol M, lalu massa dengan satuan kilogram dengan simbol Kg, lalu waktu dengan satuan second dengan simbol S, lalu arus listrik dengan satuan ampere dengan simbol A. Inilah yang menjadi acuan atau inilah beberapa contoh sistem satuan internasional, merupakan standar internasional yang diikuti dengan skala global. Selanjutnya, desain sistem pengukuran. Sistem pengukuran adalah serangkaian elemen yang bekerja sama untuk mengubah variabel fisik menjadi informasi yang bisa kita pahami. Memilih instrumen yang tepat adalah kunci untuk memenuhi kebutuhan pengukuran tertentu. Elemen kunci sistem pengukuran. Terdapat sensor primer. Sensor ini merupakan elemen yang pertama kali berinteraksi dengan kebesaran yang diukur. Contohnya adalah termometer yang mengukur suhu atau termokopel. Lalu ada sensor sekunder. Elemen ini mengukur kondisi lingkungan seperti suhu di sekitar sensor primer. Data ini penting untuk mengoreksi hasil pengukuran, terutama pada instrumen cerdas. Lalu, elemen konversi variabel mengubah keluaran sensor ke bentuk yang lebih mudah diproses. Misalnya, rangkaian jembatan yang mengubah perubahan resistansi
pada pengukuran renggangan menjadi sinyal tegangan. Lalu pemrosesan sinyal ini adalah langkah untuk meningkatkan kualitas sinyal. Contohnya adalah penggunaan penguat elektronik untuk memperkuat sinyal yang lemah atau filter untuk menghilangkan redau atau noise. Lalu transmisi sinyal, mengirimkan sinyal dari titik pengukuran ke lokasi yang jauh. Media yang digunakan bisa berupa kabel atau serat optik. Dan tampilan perekaman ini, lalu tampilan atau perekaman merupakan langkah terakhir di mana sinyal disajikan kepada manusia atau dicatat untuk analisis lebih lanjut. Teman-teman, istilah pengukuran instrumen umumnya digunakan untuk menggambarkan suatu sistem pengukuran, baik yang hanya berisi satu atau banyak elemen. Dan istilah ini akan digunakan secara luas. Baik, lalu kita akan membahas memilih alat ukur yang tepat. Tentu saja teman-teman, memilih alat ukur yang tepat bukan sekadar memilih yang paling canggih. Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan, seperti akurasi, resolusi, sensitivitas, kinerja, dinamis, dan juga kondisi lingkungan. Titik awal dalam memilih instrumen yang paling sesuai untuk digunakan dalam pengukuran suatu besaran tertentu di pabrik manufaktur atau sistem lainnya adalah spesifikasi karakteristik instrumen yang dibutuhkan, terutama parameter seperti akurasi pengukuran, resolusi, sensitivitas, dan kinerja dinamis yang diinginkan. Penting juga untuk mengetahui kondisi lingkungan di mana instrumen tersebut akan digunakan dapat dikenakan, karena beberapa kondisi akan langsung menghilangkan kemungkinan penggunaan jenis instrumen tertentu, atau akan menciptakan persyaratan untuk perlindungan instrumen yang mahal. Perlu sama-sama kita ketahui dan garis bawahi bahwasanya perlindungan mengurangi kinerja beberapa instrumen, terutama dalam hal karakteristik dinamisnya. Misalnya selubung pelindung termokouple dan termometer resistansi mengurangi kecepatan responnya. Penyediaan informasi jenis ini biasanya membutuhkan pengetahuan ahli dari personel yang sangat memahami pengoperasian pabrik atau sistem manufaktur yang dimaksud. Kemudian seorang insinyur instrumen yang terampil, yang memiliki pengetahuan tentang semua instrumen yang tersedia untuk mengukur kuantitas yang dimaksud, akan dapat mengevaluasi daftar instrumen yang memungkinkan dalam hal akurasi biaya dan kesesuaiannya dengan kondisi lingkungan, dan dengan demikian memilih instrumen yang lebih tepat. Sebisa mungkin, sistem dan instrumen pengukuran harus dipilih yang sesensitif mungkin terhadap lingkungan operasi. Meskipun persyaratan ini seringkali sulit dipenuhi karena pertimbangan biaya dan juga kinerja. Sejauh mana sistem yang diukur akan terganggu selama proses pengukuran merupakan faktor penting lainnya dalam pengukuran instrumen. Misalnya, kehilangan tekanan yang signifikan dapat terjadi pada sistem yang diukur dalam beberapa teknik pengukuran aliran. Pada umumnya, semakin baik karakteristiknya, maka semakin tinggi pula biayanya. Namun dalam membandingkan biaya dan kesesuaian relatif berbagai instrumen untuk situasi pengukuran tertentu, pertimbangan daya tahan, kemudian perawatan, dan kekonstanan kinerja juga sangat penting, karena instrumen yang
dipilih seringkali harus mampu beroperasi dalam jangka waktu lama tanpa penurunan kinerja dan memerlukan biaya perawatan yang mahal. Akibatnya apa? Biaya awal suatu instrumen seringkali mendapat bobot rendah dalam latihan evaluasi. Biaya sangat berkorelasi dengan kinerja suatu instrumen yang diukur berdasarkan karakteristik statisnya, peningkatan akurasi atau resolusi suatu instrumen. Misalnya, hanya dapat dilakukan dengan konsekuensi peningkatan biaya produksinya. Oleh karena itu, pemilihan instrumen dilakukan dengan menentukan karakteristik minimum yang dibutuhkan oleh suatu situasi pengukuran dan kemudian mencari katalog produsen untuk menemukan instrumen yang karakteristiknya sesuai dengan yang dibutuhkan. Memilih instrumen yang karakteristik yang lebih unggul dari yang dibutuhkan hanya berarti membayar lebih dari yang diperlukan untuk tingkat kinerja yang lebih tinggi dari kebutuhan. Singkatnya, pemilihan instrumen merupakan kompromi antara karakteristik kinerja, kekokohan, dan daya tahan, kebutuhan perawatan, dan biaya pembelian. Untuk melakukan evaluasi tersebut dengan tepat, insinyur instrumen harus memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai instrumen yang tersedia untuk mengukur besaran fisis tertentu. Dan mereka juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana karakteristik instrumen dipengaruhi oleh situasi pengukuran dan kondisi operasi tertentu. Tak hanya itu, seorang insinyur instrumen harus mempertimbangkan dengan kesesuaian dengan standar kalibrasi seperti ISO 9000 dan juga ISO 14000. Penting untuk dicatat, biaya awal pembelian seringkali tidak menjadi pertimbangan utama. Kriteria yang lebih baik adalah total biaya kepemilikan seumur hidup instrumen yang mencakup biaya pembelian dan juga pemeliharaan. Baik, selanjutnya aplikasi sistem pengukuran. Sistem pengukuran memiliki aplikasi yang sangat luas dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini, teknik pengukuran sangat penting dalam sebagian besar aspek peradaban manusia. Penerapan alat ukur saat ini dapat diklarifikasikan ke dalam 3 bagian utama, yaitu bidang pertama adalah penggunaannya dalam mengatur perdagangan. Pengukuran mengatur transfer barang secara adil, contohnya mengukur panjang kain, volume cairan, atau massa produk yang dijual di pasar. Lalu pemantauan. Sistem ini memberikan informasi kepada manusia agar mereka dapat mengambil tindakan yang diperlukan. Contohnya termometer yang menunjukkan suhu. Lalu barometer yang mengukur tegangan udara dan juga atau mungkin sistem pemantauan di pabrik industri. Selanjutnya yang ketiga adalah sistem kontrol otomatis. Nah, di sini pengukuran adalah bagian integral dari sistem kendali umpan balik otomatis. Keakuratan instrumen sangat krusial karena data pengukuran digunakan untuk mengendalikan proses secara otomatis. Baik, selanjutnya aplikasi sistem pengukuran. Sistem pengukuran memiliki aplikasi yang sangat luas dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini, teknik pengukuran sangat penting dalam sebagian besar aspek peradaban manusia. Penerapan alat ukur ini saat ini dapat diklarifikasikan ke dalam 3 bidang utama, yaitu bidang pertama adalah penggunaannya dalam mengatur perdagangan. Dengan menggunakan instrumen yang mengukur besaran fisis seperti panjang, volume, dan juga massa dalam satuan standar, instrumen dan transducer khususnya yang digunakan dalam aplikasi tersebut disertakan dalam deskripsi umum instrumen yang disajikan dalam bab-bab selanjutnya.
Lalu area aplikasi kedua dari alat ukur adalah fungsi pemantauan. Alat ini menyediakan informasi yang memungkinkan manusia untuk mengambil tindakan yang ditentukan. Tukang kebun menggunakan termometer untuk menentukan apakah ia harus menyalakan pemanas di rumah kacanya atau membuka jendela jika terlalu panas. Mempelajari barometer secara teratur memungkinkan kita untuk memutuskan apakah kita perlu membawa payung jika kita berencana untuk keluar selama beberapa jam. Meskipun terdapat banyak kegunaan instrumen dalam kehidupan sehari-hari kita, sebagian besar fungsi pemantauan berfungsi untuk menyediakan informasi yang diperlukan agar manusia dapat mengendalikan operasi atau proses industri tertentu. Dalam proses kimia, misalnya kemajuan reaksi kimia, ditunjukkan dengan pengukuran suhu dan tekanan di berbagai titik. Dan pengukuran tersebut memungkinkan operator untuk mengambil keputusan yang tepat terkait pasokan listrik ke pemanas. Aliran air pendingin, posisi katup, dan lain-lain. Tentu saja penggunaan sebagai bagian dari sistem kendali umpan balik otomatis merupakan area aplikasi ketiga dari sistem pengukuran, di mana pengukuran adalah bagian integral dari sistem kendali umpan balik otomatis. Keakuratan instrumen sangat krusial karena data pengukuran digunakan untuk mengendalikan proses secara otomatis. Baik, selanjutnya kita akan membahas jenis instrumen dan karakteristik kinerja. Pada sesi ini kita akan lebih berfokus kepada pemilihan instrumen yang tepat dan juga tinjauan aplikasi utama pengukuran. Instrumen dapat diklarifikasikan berdasarkan beberapa kriteria yang memengaruhi atribut seperti akurasi, biaya, dan relevansi aplikasinya. Memahami klarifikasi ini sangat penting untuk memilih instrumen yang paling sesuai. Ada 5 kategori utama yang akan kita bahas, yaitu aktif dan pasif, tipe 0 dan defleksi, analog dan digital, indikasi dan output sinyal, lalu pintar dan non-pintar. Mari kita mulai dengan perbedaan antara instrumen aktif dan pasif. Instrumen pasif outputnya sepenuhnya dihasilkan oleh besaran yang diukur itu sendiri. Contoh klasiknya adalah pengukuran tekanan. Gerakan jarum pengukuran tekanan terjadi karena tekanan fluida yang terjadi menggerakkan mekanisme di dalamnya. Instrumen ini umumnya lebih murah karena konstruksinya yang lebih sederhana. Instrumen aktif menggunakan sumber daya eksternal, di mana besaran yang diukur hanya memodulasi sumber daya tersebut. Contoh yang baik adalah indikator level tangki bahan bakar. Pelampung di dalam tangki tidak langsung menggerakkan jarum di dashboard, melainkan mengubah resistansi listrik yang kemudian diolah oleh rangkaian elektronik yang dialiri listrik. Instrumen aktif menawarkan resolusi pengukuran yang lebih besar. Lalu kita akan membahas instrumen berdasarkan metode pembacaannya. Instrumen tipe defleksi, nilai pengukuran ditampilkan melalui pergerakan jarum pada skala. Contohnya pengukuran tekanan biasa. Alat ini sangat praktis untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu tipe 0 memerlukan menyesuaikan hingga mencapai titik 0, dan nilai yang diukur memperoleh dari jumlah penyesuaian yang dilakukan. Contohnya adalah pengukuran tekanan bobot mati. Instrumen ini umumnya lebih akurat dan cocok digunakan untuk tujuan kalibrasi. Keunggulan akurasi ini karena lebih mudah mengkalibrasi beban daripada pegas. Lalu perbedaan
terkait dengan format output. Instrumen analog outputnya bervariasi secara terus-menerus. Pengukuran tekanan tipe defleksi adalah contoh instrumen analog. Jika kita menghubungkan ke sistem digital, kita perlu konverter analog ke digital. Instrumen digital outputnya bervariasi dalam langkah-langkah diskrit atau terputus-putus. Contohnya adalah penghitung putaran. Instrumen digital lebih efisien untuk sistem kontrol otomatis berbasis mikrokomputer karena dapat langsung dihubungkan, menghindari biaya dan waktu konversi. Lalu karakteristik statis instrumen. Karakteristik statis adalah atribut kondisi tunak yang menentukan kinerja instrumen. Pemahaman ini sangat penting untuk memilih instrumen yang lebih tepat. Beberapa karakteristik utama yaitu akurasi, seberapa dekat pembacaan instrumen dengan nilai sebenarnya dari besaran yang diukur. Lalu presisi, derajat kebebasan dari kesalahan acak. Ini menunjukkan seberapa konsisten pembacaan instrumen jika dilakukan berulang kali pada kondisi yang sama. Penting untuk diingat, presisi tinggi tidak selalu menjamin akurasi yang tinggi. Lalu sensitivitas, perubahan output yang setiap perubahan input. Lalu linearitas, hubungan antara output dan input yang ideal sebanding. Perlu diperhatikan bahwa karakteristik ini berlaku dalam kondisi kalibrasi standar dan variasi lingkungan dapat mengubahnya. Lalu akurasi versus presisi. Mari kita perjelas perbedaan antara akurasi dan presisi. Akurasi rendah, presisi rendah, pembacaan tidak konsisten dan jauh dari target. Akurasi rendah, presisi tinggi, pembacaan sangat konsisten tetapi secara keseluruhan jauh dari nilai yang seharusnya. Akurasi tinggi, presisi tinggi. Ini adalah kondisi ideal, pembacaan kondisi dan sangat dekat dengan target nilai yang benar. Lalu, karakteristik dinamis menggambarkan bagaimana perilaku instrumen saat besaran yang diukur berubah hingga output mencapai nilai yang stabil. Instrumen ordinal outputnya merespon seketika terhadap perubahan input. Contohnya adalah potensiomer. Lalu instrumen orde pertama outputnya mendekati nilai akhir secara bertahap seiring waktu. Termokopel adalah contoh klasik instrumen orde pertama. Lalu instrumen orde kedua outputnya dapat berosilasi sebelum berakhirnya stabil, tergantung pada tingkat redamannya. Akselerometer termasuk dalam kategori ini. Memahami karakteristik ini sangat penting untuk aplikasi yang membutuhkan respon cepat atau pengukuran yang berulang. Lalu yang terakhir adalah kita akan membahas pentingnya kalibrasi. Instrumen harus dikalibrasi untuk memastikan akurasi dan kesesuaian dengan spesifikasi seiring waktu. Kinerja instrumen dapat menyimpang karena berbagai faktor sumber kausan mekanis, kotoran, atau kondisi lingkungan. Penyimpangan kinerja, kausan mekanis, kotoran, dan kondisi lingkungan dapat menyebabkan instrumen menyimpang dari spesifikasi awalnya. Kalibrasi ulang. Proses ini menyesuaikan instrumen ke spesifikasi standar dengan menggunakan instrumen refleksi yang akurat. Jadwal kalibrasi. Frekuensi kalibrasi ditentukan oleh jenis instrumen penggunaannya dan kondisi operasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait tentang dua yang sudah saya sampaikan, yaitu jenis instrumen, karakteristik, dan juga pengukuran dan instrumentasi. Cukup sekian video saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa.